Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif والشارح رحمهم الله تعالى نفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. فصل في أحكام الصلاة إلى قوله فصل ويستحب تسمية المهر في النكاح فإن لم يسمى صح العقد. Bab tentang hukum membayar mahar di dalam pernikahan. Disebutkan wa yustahabbu tasmiyatul mahri fil nikah. Disunnahkan untuk menyebutkan mahar di dalam akad nikah. Fa illam yusamma sahhal aqdu. Jika tidak disebutkan mahar di dalam akad nikah, nikahnya tetap sah. Sebagaimana sudah kita kaji kemarin, bahwasanya nikah itu rukunnya ada 5. Yang pertama, adanya laki-laki calon pengantin. Kedua, calon pengantin perempuan hidup walaupun tidak ada tempat. Ketiga, adanya wali. Keempat, 2 orang saksi. Kelima, adanya ijab kabul. Hanya itu rukun nikah. Sedangkan mahar bukan rukun nikah. Kemudian, apakah sah orang nikah tanpa mahar? Nikahnya sah dengan syarat jika si perempuan itu menyerahkan dirinya ke walinya untuk dinikahkan tanpa mahar. Contoh, ada seorang wanita bilang kepada walinya, wali-wali nikah udah kita bahas kemarin ya, yang ada 10 itu. Jika seorang wanita berkata kepada walinya, nikahkan saya dengan laki-laki itu tanpa mahar, maka si walinya pun tak tolong kecilkan sedikit baik story. Nah, jika seorang wanita berkata kepada walinya, nikahkan saya dengan laki-laki itu tanpa mahar, akhirnya si wali pun menikahkan dia tanpa mahar, sah apa enggak nikahnya? Sah. Kemudian kalau si wanita minta mahar, dia minta mahar, makanya kalau mau nikah itu perempuan tuh ditanya, kamu mau minta mahar apa? Ditanya tuh perempuan. Misalnya dia minta mahar sekian, itu laki-laki berikan mahar tersebut. Kemudian ketika mahar itu tidak disebutkan dalam akad nikah, ini perempuan minta mahar, maharnya tidak disebutkan dalam akad nikah, sah akadnya? Sah. Tapi disunnahkan disebutkan tuh maharnya, disunnahkan untuk disebutkan. Tidak disebutkan pun tidak apa-apa, tetap sah akad nikahnya. Nah, makanya saya ulangi, perempuan yang menyerahkan diri kepada wali untuk dinikahkan tanpa mahar boleh. Ada suatu cerita itu sahabat Nabi, perempuan, dia janda, dilamar oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini non muslim. Apa wanita sahabat Nabi ini bilang kepada laki-laki non muslim ini? Saya suka sama kamu, cuman saya tidak bisa menikahi kamu karena kita beda agama. Kalau kamu mau, kamu masuk Islam dan cukup itu sebagai mahar buat diriku. Akhirnya dia nikah tanpa mahar, hanya dengan laki-laki itu masuk Islam saja. Nah, jadi kalau ada seorang wanita menyerahkan dirinya kepada wali untuk dinikahkan tanpa mahar, boleh walinya menikahkan tanpa mahar. Terus perhatikan ini, terus selesai akad nikah, bayar mahar enggak tuh? Si laki-lakinya bayar mahar enggak ke perempuan?
Kalau setelah akad nikah, si suami itu, si laki-laki, dia mengatakan, "Dek," dibilang sama istrinya nih, "Dek, sudahlah, saya wajibkan diri saya untuk bayar mahar aja sama kamu. Saya kesian." Si adik perempuannya setuju tuh, si laki-laki, si istrinya setuju. Iya bang, kalau abang mau bayar mahar boleh lah. Nah, dua-duanya setuju. Wajib tuh laki-laki bayar mahar. Wajib dia bayar mahar. Walaupun tadinya si perempuan itu waktu nikah dia bilang tidak usah bayar mahar. Tapi setelah akad nikah si laki-laki mewajibkan dirinya dan si perempuan setuju, wajib bayar mahar. Kenapa wajib? Karena dia mewajibkan dirinya sendiri, si laki-laki itu. Nah, kalau laki-laki tidak mewajibkan dirinya, tidak mewajibkan dirinya, sebutkan yang kedua di sini, au yafridhahul hakim. Si laki-laki tidak mewajibkan. Tahu-tahu hakim pengadilan agama bilang kepada laki-lakinya, laki-laki, kamu harus bayar mahar kepada istri kamu itu. Walaupun tadi ketika nikah dia bilang tak usah pakai mahar, tak apa-apa, tapi kamu harus bayar mahar. Kata pengadilan agama bilang, maka si laki-laki itu wajib bayar mahar. Wajib bayar mahar. Walaupun si suami si istrinya tak mau bayar, wajib bayar. Tapi kalau tadi itu yang pertama, kalau suami mewajibkan dirinya untuk bayar mahar, itu dengan syarat harus istrinya nerima. Kalau istrinya nerima, wajib dia bayar mahar. Kalau istrinya tidak terima, dia tidak wajib bayar mahar. Tapi kalau yang kedua nih, kalau pengadilan agama yang mewajibkan bayar mahar, dua-duanya terima atau terima harus bayar mahar. Bayar mahar. Berapa maharnya? Berapa mahar yang dibayar? Namanya dalam bahasa fikih itu namanya mahar mithil. Mahar mithil itu artinya mahar yang seukuran dengan wanita itu. Biasanya wanita seperti itu dikasih mahar berapa di kampungnya? Oh, wanita seperti ini umur sekian, masih perawan, biasanya orang-orang kasih dia lantaran itu misal 10 juta. Maka kalau sudah hakim mewajibkan dia bayar mahar, harus bayar. Berapa? Sekitar 10 juta seukuran dia. Kemudian yang ketiga, kemudian yang ketiga, perempuan menyerahkan dirinya untuk tidak pakai mahar, dinikahkan walinya tanpa mahar. Habis nikah, suami tidak mewajibkan dirinya, hakim tidak mewajibkan, tahu-tahu disetubuhi sama dia, istrinya disetubuhi sama suaminya. Maka dengan disetubuhi itu wajib bayar mahar. Walaupun si istri tadi rela nikah tanpa mahar, tapi setelah nikah disetubuhi, dengan disetubuhi itu wajib bayar mahar. Berapa bayar maharnya? Mahar seukuran wanita itu di kampung tersebut. Kalau sudah disetubuhi, yang keempat sekarang. Nanti saya simpulkan tadi. Yang keempat, suami tidak mewajibkan, hakim pengadilan agama tidak mewajibkan, belum disetubuhi, meninggal salah satunya, belum disetubuhi, meninggal salah satunya, suami meninggal atau istri meninggal, wajib bayar mahar. Kalau suaminya meninggal bagaimana? Ambil harta warisnya, kasih ke istri itu, bayar maharnya. Kalau istrinya meninggal, ambil dari harta suami, kasihkan ke ahli waris istri tersebut untuk bayar mahar. Kesimpulannya sekarang, laki-laki boleh tidak bayar mahar dengan syarat satu, si perempuan rela dinikahi tanpa mahar. Yang kedua, habis akad nikah, si laki-laki tidak mewajibkan dirinya untuk bayar mahar. Yang ketiga, si hakim tidak mewajibkan si laki-laki untuk bayar mahar. Yang keempat, belum disetubuhi. Kemudian yang kelima, sebelum meninggal dicerai dulu, tidak wajib bayar mahar. Jadi kalau ada orang nikah seperti itu, perempuan bilang, tapi ini susah terjadi nih karena 5 syaratnya. Tapi kalau ini terjadi, tidak wajib bayar mahar. Ini hukum. Ada seorang suami nikahi seorang laki-laki, nikahi perempuan, perempuan bilang, nikahi saya, dia bilang kepada walinya, nikahkan saya sama laki-laki itu tanpa mahar, dinikahkan. Sudah satu syarat. Habis nikah, si laki-laki tidak mewajibkan diri untuk bayar mahar. 2. 3. Pengadilan agama tidak mewajibkan bayar mahar. 4. Belum disetubuhi. Kemudian habis itu dicerai. Sebelum meninggal dicerai, tidak wajib mahar. Tidak ada yang mewajibkan dia untuk bayar mahar. Kenapa? Si perempuan tidak minta mahar, si
si suami tidak mewajibkan diri bayar mahar, si hakim tidak mewajibkan mahar, dia belum disetubuhi, dan dua-duanya belum ada yang meninggal dunia dan sudah dicerai duluan. Maka itu adalah gambaran orang nikah tak pakai mahar. Kalau kurang satu syaratnya harus bayar mahar. Jadi walaupun perempuan rela dirinya dinikahi tanpa mahar, kalau habis akad nikah dia disetubuhi, si laki-laki harus bayar mahar. Nah, perhatikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Abrakun nisa aqalluhunna muhuran." Wanita yang paling banyak barokahnya, wanita yang paling banyak keberkahannya adalah yang paling sedikit minta maharnya. Makanya yang punya anak perempuan atau yang belum nikah, ketika ditanya oleh calon suami mau minta mahar berapa, mintalah mahar paling sedikit. Yang paling sedikit dia yang paling banyak berkahnya. Yang minta paling banyak, yang paling sedikit berkahnya. Makin banyak mahar dia minta, makin sedikit berkahnya. Mau minta mahar apa kata laki-laki? Tosa banyak-banyak, rumah yang lah sebuti, sama mobil, emas 1 set lah. Aduh macam itu tuh, macam itu minta. Itu paling sedikit berkahnya. Makin mahal dia minta, makin sedikit berkahnya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau udah sedikit berkah, berarti rezekinya itu tak manfaat. Kalau udah sedikit berkah itu, dan manfaatnya, tak manfaat dunia, tak manfaat akhirat. Itu rezeki yang tak ada berkahnya. Makanya disunnahkan. Nah, disunnahkan mahar itu ketika akad nikah ya. Ketika akad nikah disunnahkan mahar itu disebutkan minimal, kalau dalam kitab fikihnya minimal 10 dirham, maksimal 500 dirham. Nah, 1 dirham itu berapa? 1 dirham itu 2 gram 975 perak. Perak ini sekarang 1 gramnya sekitar 10.000. Kalau kita kalikan 2 gram 975 berarti 29.750. 1 dirham 30.000 lah. 30.000. Disunnahkan 10 dirham berarti 300.000. Nah, disunnahkan tuh ketika akad nikah tuh disebutkan mahar tuh sekitar 300.000. Disunnahkan disebutkan maksimal 500 dirham. Berarti 500 dirham kalau kali 30.000 15 juta. Kalau lebih gimana? Boleh, ini sunnah hukumnya. Sunnah disebutkan minimal 300.000, sekitar 300.000, maksimal sekitar 15 juta. Kalau ada orang ngasih lebih bagaimana? Boleh. Misal ada seorang wanita mau menikah, ditanya mau minta mahar berapa, terserahlah masih berapa. Tahu-tahu pihak laki-laki masih 100 juta. Tapi jarang ketika akad nikah disebutkan dengan mahar 100 juta rupiah, jarang. Itu kan kata orang Pontianak uang asapnya. Ya, uang asap, uang antaranya itu biasanya 10 juta, 15, 20, 30. Nah, tapi yang disebutkan dalam akad tuh, dalam akad nikah, biasanya kan sebentuk cincin emas tunai 5 dirham. Biasanya kan gitu. Atau duit senilai 500.000 rupiah tunai. Biasanya yang disebutkan itu seperti itu. Memang disunnahkan begitu. Memang disunnahkan itu yang disebutkan dalam akad nikah itu jangan kurang 300.000, jangan lebih 15 juta. Yang disebutkan dalam akad nikah. Tapi urusan antara dia mau masih lebih, tidak apa-apa. Yang penting dari pihak perempuannya jangan minta banyak-banyak. Sunnahnya, kalau minta banyak-banyak gimana, Beb? Boleh, cuma kurang berkah. Begitu aja. Jadi intinya mahar itu disebutkan sunnah. Yang minta sedikit paling banyak berkahnya. Disunnahkan sebutkan minimal 300.000, paling banyak 15 juta. Kalau ada orang ngasih mahar cincin dari besi, di sini disebutkan nih, walau khatam min hadid, walaupun cincin dari besi, boleh. Yang penting sesuatu ada nilainya. Beb, saya tidak mampu 300.000, Beb. Saya cuma mampu cincin dari perak aja. Boleh. Yang penting perempuan itu mau. Kalau perempuan tak mau, ente maharnya berapa? Saya tak ada duit 10.000 ya.
mau tak nikah sama saya? Kata perempuan yang muda, masa 10.000 maharan? Perempuan tak mau, tak bisa. Harus perempuannya mau. Dan tak boleh nikah tu bagi diam-diam. Artinya perempuan dari tanya. Saya terima nikahnya, misalnya saya nikahkan engkau dengan fulana binti fulan dengan mas kawinnya 50.000 rupiah tunai. Perempuan tak dikasih tahu. Tak dikasih tahu perempuannya. Bila terima nikah, kasih tahu perempuan dah sah dah nikah tu. Berapa terima 50.000? Enggak, tak mau. Tak sah tu nikahnya, tak sah. Kenapa? Dia tak ditanya. Makanya tanya dulu dia, mau mahar berapa? Kalau dia bilang terserahlah, benar dia terserah ni, benar. Udah terserah kita lah. Kasih berapa dia suruh terserah. Yang penting harus ada izin dari si wanita calon pengantin perempuan tersebut. Kemudian, nah itu tadi boleh nikah tanpa mahar dengan 5 syarat tersebut. Baru boleh tanpa mahar. Kalau tidak bisa. Kemudian, nah, kalau minimal, saya ulangi, minimal mahar tidak ada batasnya. Cincin dari emas boleh, 1.000 rupiah pun boleh. Cuma disunnahkan minimal yang kurang 300.000, tidak lebih 15 juta. Itu sunnahnya. Kalau dia mampu 10.000, 1.000 pun boleh. Tidak ada ukuran minimal daripada mahar. Ukuran minimal tidak ada, ukuran maksimal tidak ada. Cuma disunnahkan minimal sekitar 300.000, maksimal 15 juta. Kemudian bab selanjutnya, babu walimatil ursi, bab tentang mengadakan acara selamatan pernikahan yang kita kenal di daerah kita dengan nama resepsi. Disebutkan di dalam kitab fikih. Walimatu alal ursi mustahabbatun, dan mengadakan acara selamatan pernikahan hukumnya sunnah. Wal ijabatu ilaiha wajibatun illa min udhrin, dan memenuhi undangan orang yang mengadakan selamatan pernikahan, memenuhi undangannya atau menghadiri undangannya hukumnya wajib kalau tidak ada halangan. Sebutkan di sini, wa aqalluha lil muqtir syatun. Ketika orang melaksanakan selamatan pernikahan, kalau dia orang yang mampu, artinya ekonominya menengah ke atas, disunnahkan. Ingat ya, mengadakan resepsi pernikahan hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan kalau dia melaksanakan sunnah itu, disunnahkan lagi. Kalau dia ekonominya menengah ke atas, disunnahkan minimal dia nyembelih 1 ekor kambing. Minimal. Tapi kalau tamunya banyak, ya banyak-banyak lah nyembelih kambing. Sunnahnya itu pakai kambing, sunnahnya. Orang sini banyak tak makan kambing, banyak makan sapi, ya tak apa-apa sapi. Berarti dia dapat sunnah 1 ya, sunnah melaksanakan selamatan pernikahan salah satu. Tapi kalau dia pakai kambing, berarti dapat 2 sunnah aja. Minimal 1 ekor kambing minimal. Berarti kalau diundang orang banyak, ya tambahlah kambingnya. Itu 1 ekor itu minimal. Kalau diundang 100 orang, kan tak cukup 1 ekor. Tambah lagi kambingnya. Nah, itu bagi orang yang mampu. Bagi yang tak mampu, walil muqilli ma tayassara. Bagi orang yang tak mampu nyembelih kambing, semampunya. Ayam, tempe, tahu pun boleh, semampunya, jangan dipaksakan. Kemudian menjawab undangan, artinya menghadiri undangan orang yang mengadakan selamatan pernikahan, hukumnya wajib. Wajib, yang namanya wajib kalau tak pergi dosa. Itu hanya bagi walimah. Walimah itu artinya resepsi. Walimah itu artinya resepsi. Itu hanya bagi walimah akad nikah. Tapi kalau acara-acara yang lain tak wajib hadir. Selamatan pindah rumah, putih rambut, sunatan. Pokoknya selain itulah. Pokoknya selain perkawinan tidak wajib hadir, tapi sunnah. Tapi kalau undangan orang yang mengundang acara selamatan pernikahan, wajib datang kecuali kalau ada halangan. Nanti disebutkan apa saja halangannya. Dan makan. Orang undang kita selamatan pernikahan, apa hukumnya kita makan? Nah, kalau dia undang kita dan nyuruh kita makan, sedangkan kita lagi puasa sunnah, maka lebih bagus batalkan puasa sunnah kita. Dalam kitab Zubat disebutkan, wa in arada man da'ahu ya'kulu fa fitruhu min shawmi naflin afdalu.
ketika orang yang mengundang dia untuk acara resepsi pernikahan itu undang dia suruh makan, ngajak dia suruh makan, maka ketika di puasa sunnah lebih bagus batalkan puasa sunnah dan dia makan. Kenapa? Untuk menyenangkan orang yang sedang mengadakan resepsi. Saya ulangi, menghadiri resepsi acara pernikahan wajib kalau tidak ada halangan, dan makan kalau disuruh sama yang punya rumah disediakan makanan, hukum makannya lebih bagus daripada puasa sunnah. Artinya batalkan puasa sunnahnya. Apalagi tak puasa. Puasa dia batalkan. Apa kita puasa makan dia. Nah, kecuali kalau dia ada halangan, tidak bisa hadir seperti sakit parah, halangan, atau dia pas di luar kota, sakit parah, atau di luar kota boleh tidak hadir, atau ini disebutkan, atau dengan syarat alla yakhussad da'i al-aghniya bid-da'wah bal yad'uhum wal fuqara. Kalau dia ada halangan sakit boleh tidak hadir, atau keluar kota boleh tidak hadir, atau si yang mengadakan acara itu, orang yang mengadakan acara itu dia hanya mengundang orang kaya saja, tanpa mengundang fakir miskin. Yang diundang orang kaya semua, kita boleh tak hadir. Jadi kalau orang ada acara yang undang kaya semua, walaupun yang dia acarakan itu, yang diadakan acara itu adalah selamatan pernikahan, tapi kalau yang diundang hanya orang kaya, kita boleh tak hadir, biarpun kita masuk orang kaya. Tak boleh. Apa yang dia tak hadir tu acara itu tu? Itu kan diundang. Tak mau hadir. Dosa dia tak pergi. Tak dosa kenapa? Karena yang diundang orang kaya aja. Jadi harus undang kaya dan yang tidak kaya. Kalau dia undang kaya dan tidak kaya, kita tak ada halangan, kita tak sakit, kita tak pergi luar kota, yang diundangnya orang kaya dan orang miskin, wajib kita hadir. Tuh, halangan yang ketiga. Kemudian halangan selanjutnya, wa an yad'uhum fil yaumil awwal. Hendaknya dia wajib yang dia hadiri itu hari pertama yang diadakan. Kadang-kadang kan kalau orang kaya sudah punya banyak duit, ngadakan acara sampai 3 hari 3 malam kadang-kadang. Hari ini lain acara, besok acara lagi, lusa acara lagi. Yang wajib kita datang itu yang mana? Acara yang pertama aja. Kadang-kadang kan hari ini kan akan nikah nih. Ya, Bu, karena ibu-ibu punya tahu hari ini akan nikah. Habis akan nikah kan biasanya kan ada istilah jangwesan ya, cucu mama, biasanya kan Pontianak. Nah itu yang wajib hadir tuh hari pertama. Kalau besoknya dia ngadakan resepsi lagi, itu tak wajib hadir. Jadi yang wajib dihadiri acara hari pertamanya. Acara pertama kali nikah itu yang wajib dihadiri. Selanjutnya tidak wajib. Kemudian di antara juga alla yakuna fi mawdhi'id da'wah man yata'azza bihil mad'u. Hendaknya jangan ada di tempat undangan itu orang yang dapat mengganggu dia. Artinya kalau dia datang ke acara selamatan pernikahan itu, ada orang yang bisa ganggu dia, musuh dia, bisa kelahi. Dia pergi situ bisa kelahi, ada musuh dia. Itu tidak wajib dia pergi. Daripada rosak acara orang, tumpah lalu orang berhenti, maka tak usah pergi. Tak wajib dia pergi. Itu yang pertama kalau sakit atau kalau betul. Kemudian macam-macam lah. Misalnya rumah jauh, hujan, darah tak ada, itu kan halangan juga. Yang halangan. Kemudian tadi itu, kalau dia undang kaya je, miskin tak ada, boleh kita tak pergi. Kemudian kalau dia mengadakan acara 3 hari, yang wajib hari pertama, kedua, ketiga tak ada. Kemudian di situ tak ada orang yang membuat kita terganggu. Kemudian selanjutnya nih, wa an la taliqa bihi mujalasatuhu. Nah, kalau acara tersebut tidak pantas untuk dia, boleh ditakbir. Apa maksudnya? Apa maksudnya acara itu tidak pantas untuk dia? Tidak pantas untuk dia. Misalnya acara di situ joget-joget. Kadang-kadang nih mohon maaf, organ tunggal, undang artis, pakai baju seksi, buka aurat, joget.
Kita datang ke situ bantas benda, tidak bantas. Makanya kalau ada orang mengajarkan keselamatan pernikahan, ada maksiat di situ, tidak bantas kan buat kita orang Islam, tidak bantas. Di situ ada kemaksiatan, apalagi maksiat. Di sini bukan sebut maksiat nih. Acara tersebut tidak pantas saja, tidak pantas. Apalagi maksiat itu maksudnya. Kalau acara tersebut tidak pantas saja untuk kita hadiri, tidak wajib kita rugi. Tidak pantas. Apalagi ada dosa di situ, ada perbuatan dosa, campur aduk laki-laki perempuan, joget perempuan, utama parah itu. Karena kemaksiatan. Tidak pantas saja boleh tidak hadir, apalagi sampai ada kemaksiatan. Nah maaf nih, kebanyakan kan sekarang orang adakan acara kan seperti itu, ya kan? Banyak rata-rata kalau udah adakan acara itu macam tak sah nikahnya. Kalau tak adakan pesta pakai organ tunggal, pakai joget-joget itu macam tak sah nikahnya, tak sah macam. Kenapa? Takut diomong orang. Aku tak pakai organ tunggal. Dulu tuh anak yang itu pakai organ tunggal, apa yang ditadak? Tak adil kau ni, tak sia kan begitu kan? Itu anak-anak sepupu-sepupu dia itu pakai organ tunggal semua, joget, undang artis. Tapi ini biasa-biasa ya, apa tak semarak, macam tak sah ulang nikahnya, macam itu. Nah, enggak boleh. Kita yang benar kita bilang benar, yang salah kita bilang salah. Qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar walaupun pahit kata Nabi. Ya, jadi kalau ada orang undang, saya ulangi, kalau ada orang undang acara resepsi pernikahan, selamatan pernikahan, kita yang diundang hukumnya wajib datang. Dan kalau disuruh makan, sunnah makan, bahkan kalau puasa sunnah lebih bagus batalkan puasanya. Kecuali kalau di situ tadi ada musuh yang membuat kita bertengkar, kalau di situ dia undang hanya orang kaya, kalau dia mengadakan acara 3 hari wajib hari acara pertama saja. Dan kalau di situ ada sesuatu yang tidak pantas untuk kita, boleh kita tak pergi, apalagi ada kemaksiatan. Dan kalau kita punya halangan-halangan, seperti sakit, anak sakit, jauh, luar kota, kendaraan tak ada, hujan lebat, segala macam, itu boleh tak hadir. Nah, makanya di sinilah perlunya ilmu. Ketika orang kan kadang-kadang mengatakan, kenapa dia tak hadir tu acara selamatan pernikahan itu wajib, dosa itu. Dosa dari mana? Dia mengadakan penuh dengan maksiat tu acaranya. Dia mengadakan acara penuh dengan kemaksiatan, dengan musik, dengan joget-joget. Mohon maaf ibu, Pak, mohon maaf. Saya banyak lihat di medsos itu. Kalau sudah mengadakan acara resepsi dari malam, dari siang sampai malam. Nah, kalau sudah malam tuh, malam hampir selesai acaranya. Oh, mulai itu musik full. Itu kan, saya biasa lihat di medsos itu. Musik full, perempuan langsung joget sama pengantin itu. Pengantin ditarik dari pelaminan, dia joget, laki-laki perempuan macam diskotik. Orang lampu tembak yang berjoget pakai kerudung semua. Ya, tangan diangkat, tangan geleng-geleng kepala. Ini kan aurat, Bu. Bu, ini kan aurat, ya aurat. Serah mau terima tak terima, serah, saya sampaikan. Ini aurat, joget, laki-laki perempuan campur aduk. Ajaran dari mana macam itu? Ditulis di dindingnya, mohon doa restu. Mohon doa restu dari siapa tuh? Restu dari siapa? Restu dari Allah. Dan mungkin restu Allah macam itu. Dari itu Allah. Restu dari Nabi Muhammad. Dari itu Nabi Muhammad. Makanya aku bilang, biar apa kita bilang kampungan, diomongan orang, biarlah. Tak apa-apa. Yang penting Allah ridho sama kita. Macam mana mau berkah? Macam mana mau berkah perkawinan anak macam itu? Diisi hari-hari awal mula hari pernikahan saja diisi dengan yang mengundang murka dari Allah SWT. Oh, ini berat nih Pak. Mau melaksanakan nih, mau meninggalkan ini berat nih. Kenapa? Karena yang kita hadapi ini keluarga, pihak laki-laki, pihak perempuan, sepupu, adik-beradik pun. Begitu kita ngomong, udahlah, saya tak mau adakan maksiat, udahlah, kesian anak kau ni. Dia dikawin setahun seumur hidup sekali, masa dibeda sama yang lain. Tak apa-apa Pak, Allah kan maha pengampun, maha penyayang. Habis itu taubat nyaman benda Pak. Iya, kalau sampai umur orang taubat. Bu, Pak, ingat Allah. Ini terakhir. Allah berfirman dalam Al-Quran. Perhatikan nih. Allah berfirman dalam Al-Quran. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim, kata Allah. Apa kata Allah? Nabbi ibadi. Kasih tahu kepada hamba-hambaku. Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk memberitahu kepada hamba-hambanya.
Nabi ibadi, kasih tahu pada hamba-hambaku. Anni, ana al-ghafurur rahim. Sesungguhnya saya Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan sesungguhnya siksaanku adalah siksaan yang sangat pedih. Jadi maksudnya itu Allah tuh nyuruh Nabi Muhammad kasih tahu dua-duanya. Aku ini Maha Pengampun, Maha Penyayang, kata Allah, betul. Tapi siksaanku pun pedih, kata Allah. Jadi dua-duanya kasih tahu. Ada orang banyak berbuat dosa, mau tobat, kasih tahu, tobat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Betul tuh dalilnya. Nyampaikannya betul. Tapi kalau ada orang berbuat maksiat, apalagi terang-terangan seperti itu, jangan kasih tahu dia Allah tuh Maha Pengampun, Maha Penyayang. Makin jadi dia. Kasih tahu dia tuh siksaan Allah tuh pedih. Hati-hati. Jadi harus pandai-pandai mendapatkan dalil nih. Makanya Allah sampaikan dua-duanya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah juga siksaannya sangat pedih. Nah makanya perhatikan tuh. Ketika kita kasih tahu orang, lihat orangnya. Ingin tobat, kasih tahu Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau masih nama dengan acara-acara macam itu yang undang murka Allah, kasih tahu. Jadi siksaan Allah sangat pedih. Mati habis kawin ini mati, suul khotimah, kena siksa sama Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik, suul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya ulangi lagi, walimah resepsi itu wajib dihadiri kalau itu acara resepsi perkawinan dengan syarat-syarat tadi itu. Selain resepsi perkawinan, sunatan, pindah rumah dan lain-lain, itu hukumnya sunnah untuk dihadiri, tidak wajib. Nah, kita dengarkan azan.